Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Asy-Syuhada rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di tempat yang insyaallah dipenuhi dengan keberkahan dalam rangka melanjutkan kajian kitab Fathul Majid yang merupakan syarah kitab Tauhid ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Ibni Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita memasuki bab yang ke-14 dari pembahasan kitab At-Tauhid. Bab ini beliau berikan judul Surat Al-A'raf 191, 192. Ini tentunya judul yang cukup unik ya. Artinya kalau kita membaca kitab Tauhid, kita akan mendapatkan penulisnya benar-benar berusaha membatasi kitabnya hanya berisi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada satu bab yang judulnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Al-A'raf 191 192. Tapi kalaupun kita berusaha memberikan judul untuk bab ini, barangkali judul yang paling pas adalah tidak ada yang pantas untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang pantas diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Dan yang namanya makhluk tidak akan pernah sama dengan Khaliq. Makhluk pencipta, makhluk yang dicipta. Khaliq adalah apa? Pencipta ya. Jadi bab ini kalau kita bisa berikan judul adalah bab yang berjudul tidak ada yang pantas diibadahi kecuali Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu selain Allah itu disebut makhluk. Dan yang namanya makhluk tidak akan pernah sama dengan yang namanya Khaliq atau pencipta. Al-A'raf ayat 191 192 Allah berfirman, ayusyrikuna, mengapa mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma la yakhluqu syai'a, dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun. Wahum yukhlaqun, sedangkan mereka, yaitu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah sesuatu yang diciptakan.
Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan celaan sekaligus memberikan teguran yang keras kepada pelaku kesyirikan, ayusyrikuna. Mengapa mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan? Bahkan yang disembah itu adalah diciptakan. Mereka tidak bisa menciptakan, dan kenyataannya yang disembah itu baik berbentuk malaikat atau berbentuk nabi atau berbentuk makhluk-makhluk yang lain adalah yukhlaqun. Mereka semua adalah diciptakan. Tidak hanya itu, kata Allah, wala yastati'una lahum nasra. Sesungguhnya mereka tidak mampu memberikan pertolongan, yaitu kepada yang menyembah mereka. Makhluk, bahkan malaikat sekalipun, bahkan para nabi sekalipun, bahkan para wali sekalipun, setinggi apapun kedudukan mereka, tidak akan mengeluarkan dari status mereka sebagai makhluk. Maka mereka tidak pantas untuk apa? Disembah. Seandainya pun mereka tetap disembah, la yastati'una lahum nasra. Yang disembah itu tidak akan mampu memberikan pertolongan kepada siapa? Kepada yang menyembahnya. Wala anfusahum yansurun. Jangankan membantu menolong yang menyembah, menolong diri mereka sendiri saja mereka tidak mampu. Artinya bagaimana akan menolong orang yang menyembah mereka di dalam kubur, apalagi nanti di hari kiamat? Belum tentu mereka bisa menolong diri mereka sendiri. Bagaimana mereka berpikir untuk menolong orang lain? Ini ayatnya singkat, tetapi kalau Bapak dalami luar biasa, ya. Dan sifat yang disebutkan di dalam ayat ini berlaku untuk semua makhluk, kata beliau. Hatta al-malaika wal anbiya was salihin. Berlaku atas para malaikat, berlaku atau tidak? Malaikat itu apakah bisa menciptakan sesuatu? Tidak. Dan mereka adalah makhluk. Para nabi itu apakah bisa menciptakan sesuatu? Tidak. Dan mereka adalah makhluk. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau telah mencapai satu kedudukan yang tidak pernah dicapai oleh seorang makhluk pun, tetapi itu tidak mengeluarkan dari status beliau sebagai apa? Makhluk. Maka kalau selama dia adalah makhluk, maka konsekuensi dari makhluk itu adalah apa? La yastati'una lahum nasra. Tidak akan bisa menolong orang-orang yang menjadikan mereka sebagai sekutu bagi Allah. Wala anfusahum yansurun. Dan mereka pun tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Jelas atau tidak, Bapak-bapak? Ya. Oleh karenanya di sini beliau membawakan riwayat bahwa Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta abdi wa nasiri, bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatilu. Itu doa Nabi, diriwayatkan oleh Imam tadi apa? Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i. Apa artinya? Allahumma anta adudi. Allahumma ya Allah, engkau adalah penolongku. Wa nasiri, dan engkau adalah pemberi kemenangan untukku. Bika ahulu, denganmu aku berlindung dari serangan musuh. Wa bika asulu,
dan denganmu pula aku menyerang musuh, wa bika uqatilu, dan denganmu aku berperang. Ini Nabi. Ini adalah doa dari makhluk paling mulia, manusia paling mulia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu doa beliau ini menunjukkan apa? Sisi kelemahan manusia, betul. Setinggi apapun level manusia itu, dia tidak bisa menutupi sisi apa? Kelemahannya, bahwa dia membutuhkan yang namanya pertolongan. Oleh karenanya, hasbunallahu wa ni'mal wakil, qalahu Ibrahimu hina ulqiya finnar. Apa artinya itu? Ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil diucapkan oleh Nabi Ibrahim saat dilempar ke dalam api. Ada sisi kelemahan di situ. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya bagaimana kita meminta kepada Ibrahim alaihissalam, sedangkan Ibrahim pun apa? Meminta. Ya, dia tidak bisa menolong dirinya sendiri kalau bukan ditolong oleh Allah. Lalu bagaimana dia akan menolong siapa? Orang-orang yang menjadikannya sekutu. Jelas tidak? Jadi ketika Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, dilempar ke dalam api, dia hanya bisa mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya dia meminta pertolongan kepada Allah. Kalau begitu kondisi beliau manusia yang paling mulia, pertanyaannya, apakah pantas kita meminta kepada beliau tanpa mengurangi kemuliaannya, tanpa merendahkan kedudukannya? Tidak ada yang pantas diminta, diibadahi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kalah dalam perang Uhud dan datang informasi bahwa manusia, yaitu orang-orang Quraisy, qad jama'u lakum, telah berkumpul lagi untuk memerangi kalian. Jadi lukanya belum apa? Belum sembuh, lelahnya belum hilang. Tiba-tiba ada orang yang menunggang kuda datang ke kota Madinah menginformasikan, innan nasa, apa itu? Sesungguhnya manusia qad jama'u lakum, mereka telah berkumpul bersatu untuk menghabisi kalian. Ketika mendengar hal itu, Nabi hanya menjawab apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong bagi kami dan pelindung bagi kami. Jelas tidak? Ini sebenarnya Allah sedang membangkitkan apa? Logika berpikir kita. Wahai kalian manusia yang meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal, entah karena mereka kalian anggap sebagai nabi, atau kalian anggap sebagai apa lagi? Rasul, atau kalian anggap sebagai apa? Wali, orang soleh, atau keturunan Rasul. Banyak manusia berlebih-lebihan kepada manusia yang lain yang sudah meninggal dengan alasan dia apa? Keturunan Rasul. Sesungguhnya Rasul pun apa? Rasul pun difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran di surat apa itu? Al-A'raf 188. Al-A'raf berapa? 188. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Katakanlah ya Rasulullah, la amliku li nafsi naf'aw wala darra. Aku tidak memiliki kekuasaan untuk diriku, baik mendatangkan manfaat atau keburukan, illa masya Allah, kecuali apa-apa yang Allah apa? Kehendaki. Itu Allah suruh siapa? Nabi-Nya Muhammad SAW untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa saya tidak punya kekuasaan untuk mendatangkan kebaikan atau keburukan. Itu Rasul kita Muhammad SAW, ya, tidak punya kuasa
Beliau pun termasuk orang yang menjalani kehidupan ini di bawah apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau kuntu a'lamul ghaib, katakanlah ya Rasulullah, seandainya aku tahu perkara yang gaib, lastakthartu minal khair, tentunya aku akan memperbanyak melakukan kebaikan. Betul tidak, Pak? Kalau kita tahu yang gaib, kita akan memperbanyak melakukan kebaikan. Apa salah satu contoh perkara yang gaib? Kematian. Kalau kita tahu kapan kita akan mati, kita akan apa? Rencanakan dengan apa? Sebaik mungkin. Mungkin setahun sebelumnya kita sudah iktikaf terus di mana? Di masjid. Kita bereskan apa? Sangkut paut dengan manusia. Kita iktikaf di masjid, bahkan kita minta izin untuk apa? Tinggal di mana? Di masjid. Kita baca Quran, kita ibadah, kita melakukan amal soleh. Ini yang Nabi katakan, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Seandainya aku tahu perkara yang gaib, aku sudah melakukan banyak kebaikan. Dan juga wama massaniyassu, dan aku tidak akan ditimpa keburukan seandainya aku tahu perkara yang gaib. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Aku hanyalah seorang pemberi peringatan dan seorang pembawa kabar gembira liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat seperti ini di Quran banyak. Ayat semodel ini di Quran, Mbak. Salah satu contohnya di sini surat Al-Jin 21-23. Allah berfirman, "Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada." Katakanlah ya Rasulullah, aku tidak memiliki kekuasaan atas kalian mendatangkan keburukan atau petunjuk. Qul inni la yujirani minallahi ahad. Katakanlah ya Rasulullah, sesungguhnya diriku tidak ada seorang pun yang bisa melindungiku dari azab Allah seandainya Allah hendak memberikan apa? Hukuman. Walan ajida min dunihi multahada, dan aku tidak akan mendapatkan dari selain Allah perlindungan. Illa balagham minallahi wa risalati, dan tugasku hanyalah menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu. Itu siapa itu, Pak? Siapa itu orang itu? Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau kita baca ayat-ayat ini tanpa mengurangi kemuliaan, kedudukan, ketinggian beliau, kita katakan bahkan Nabi Muhammad pun tidak pantas kita jadikan sebagai apa? Sesuatu yang diibadahi. Tidak pantas kita menyembah siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu kondisi Nabi Muhammad, lalu bagaimana dengan orang-orang selain beliau yang kuburannya didatangi, lalu menangis di sisi kuburan, berharap cepat-cepat jadi orang kaya? Ada yang begitu ya? Datang ke kuburan, meminta-minta, menangis-nangis, memohon, begitu khusyuknya dia berdoa dengan harapan kaya atau harapan-harapan yang lain, jabatan, calok, dan lain sebagainya, PLL dan lain sebagainya. Mungkin ada yang melakukan itu, tapi mudah-mudahan tidak. Kalau ada, musibah besar bagi bangsa kita, kan? Tapi kita sering lihat itu, dan mudah kita cari videonya, rekamannya yang menggambarkan mereka memanggil-manggil nama orang yang sudah apa? Meninggal, dengan alasan itu adalah orang soleh, para wali, orang hebat dan lain sebagainya. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakanlah aku tidak punya kuasa atas kalian mendatangkan keburukan dan petunjuk. Jangankan untuk memberikan kalian kebaikan. Inni
la yujirani minallahi ahad. Sedangkan diriku saja, kata Nabi, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanku dari apa? Dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Walan ajida min dunihi multahada. Dan aku tidak mendapatkan selain Allah tempat apa? Berlindung. Jelas Bapak-bapak? Di sini beliau membawakan banyak ayat terkait dengan hal ini. Kenapa ayat seperti ini banyak di Al-Quran? Seperti yang sudah kita ulang-ulang dalam banyak kesempatan. Karena mengikhlaskan ibadah adalah inti dari tauhid. Itu kan sering kita ulang-ulang. Inti dari tauhid itu bukan sekedar yakin Allah pencipta atau penguasa atau pengatur, tetapi inti dari tauhid adalah mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ayat yang beliau bawakan adalah surat Al-Qasas ayat 88, di mana Allah berfirman, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar." Janganlah kalian menyeru, berdoa selain kepada Allah, yaitu ilah yang lain. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Kenapa? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu selain Allah halik. Apa itu halik? Akan binasa. Betul tidak? Setinggi apapun kedudukannya akan binasa. Lahul hukmu, milik Allah segala ketentuan, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian semua akan dikembalikan. Di ayat yang lain surat Yusuf kata beliau ayat 40 Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah." Sesungguhnya hukum itu adalah milik Allah semata, dan Dia telah memerintahkan kalian untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Kepadanya maksudnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau membawakan firman Allah di surat Fatir ayat 22, yaitu ayat yang berbunyi, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Sesungguhnya apa-apa yang kalian seru selain Allah tidak memiliki kekuasaan, bahkan setipis kulit kitmir. Apa itu kitmir? Disebutkan di sini kitmir menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah atau Hasan Qatadah, kitmir ay al-luffaqah allati takunu ala nawatit tamr, yaitu selaput halus yang melapisi biji kurma. Tadi bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada yang makan kurma. Kalau dagingnya kita makan, bijinya ada pelapisnya enggak? Ada kan? Yang kalau kita buka ada selaput begitu ya, halus. Itu namanya kitmir. Jadi siapapun yang kalian minta, kalian harapkan pertolongannya, dia tidak punya kekuasaan bahkan setipis apa? Kulit. Artinya kalau disuruh itu nyiptain apa? Kulit apa namanya, Pak? Kulit ari biji kurma, dia nggak akan sembuh. Bahkan mungkin teknologi yang modern, mesin yang paling canggih, belum tentu bisa membentuk apa dengan susunan seperti itu. Ya, maka kalau begitu kenyataannya, kenapa pula kalian masih berharap, meminta, berdoa, memohon kepada siapa selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau begini ayat-ayat yang dibacakan tiap hari di masyarakat, barangkali tidak ada lagi kuburan-kuburan apa? Kerangka, sepi kan? Ya, sepi. Karena memang harusnya sepi. Yang ramai itu ya di masjid, bukan di mana, tapi di masyarakat kita sebagian, tidak semua, masih ada yang berlebihan kepada kuburan orang-orang soleh. Itu surat apa? Fatir ayat 13. Jadi Allah seperti menjelaskan kepada kita
beberapa alasan kenapa tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Kalau berdasarkan ayat ini, yang kita minta selain Allah tidak punya kekuasaan bahkan untuk membuat apa? Setipis kulit ari atau kulit apa? Biji kurma. Apalagi kelemahan mereka. Di surat Fatir ayat 22 Allah berfirman, "Wala yastawil ahya walal amwat." Tidak sama antara yang hidup dengan yang mati. Innallaha yusmi'u may yasha. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mendengar siapa yang Dia kehendaki. Wa ma anta bimusmi'im man fil qubur, dan engkau tidak akan sanggup menjadikan bisa mendengar orang-orang yang ada di kubur. Orang-orang yang ada di kubur itu tidak bisa oleh Nabi Muhammad dijadikan bisa apa? Mendengar, karena hanya Allah yang menjadikan bisa mendengar dan tidak bisa apa? Mendengar. Artinya siapapun yang diminta selain Allah itu tidak bisa mendengar doa kita. Pertama, mereka tidak punya kekuasaan. Yang kedua, mereka tidak bisa mendengar siapa? Doa manusia yang memohon-mohon kepada mereka. Dan seandainya pun kata Allah mereka bisa mendengar, seandainya mereka bisa mendengar apa? Mastajabu lakum, kata Allah. In tad'uhum, siapa yang hafal ayatnya? In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajaba lakum. Kalau kalian tetap berdoa kepada selain Allah, mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Tapi anggaplah kata Allah mereka bisa mendengar, tapi mereka tidak bisa apa? Mengabulkan. Berarti lengkaplah semua sisi-sisi kelemahan yang menjadikan kita mengatakan tidak pantas berdoa kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas para hadirin? Baik. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis yang menunjukkan apa ini, Pak? Motor. Oh, ibu. Kami tidak paham dengan Fathul Majid sebagai judulnya, karena definisi juga kami nggak paham. Gak usah dipahami judul kita. Dia nama kitab aja, itu hanya nama kitab, Fathul Majid. Ya, Fathul artinya pembukaan, Al-Majid Allah yang maha mulia. Jadi beliau ingin mengatakan penjelasan ini bukan karena saya pintar, kata penulis buku ini, tetapi ini adalah sesuatu yang dibukakan oleh Allah. Sama kayak Fathul Rahman, bukan karena seolah-olah penulisnya pengen bilang bukan karena saya yang apa? Yang hebat, tetapi ini adalah Fathul Rahman, sesuatu yang dibukakan oleh siapa? Sama penulis buku ini menjudulkan bukunya dengan apa? Fathul Majid, seolah-olah beliau ingin bilang bahwa ini buku setebal ini yang beliau tulis adalah sesuatu yang dibukakan oleh Allah. Artinya Allah bukakan ilmu untuk manusia sehingga bisa menjelaskan apa? Ini kan sebenarnya terdiri dari dua kitab ya. Ada kitab matan namanya kitab Tauhid, ada syarah namanya Fathul Majid. Jelas? Ada lagi Fathul Qarib. Itu syarah kitab apa? Matan Abi Syuja. Ada lagi Fathul Bari, syarah Sahihul. Nah, para ulama sering memberikan judul itu seperti itu sebagai bentuk apa? Tawadhu, bahwa mereka ingin mengatakan bukan karena kami hebat bisa menulis apa sebanyak ini, tetapi ini Fathul Bari, Al-Bari Allah, yaitu sesuatu yang dibukakan oleh siapa? Jelas? Baik. Dan itu tradisi para ulama di dalam memberi apa? Judul. Oleh karenanya jangan kaget akan banyak judul-judul kitab yang dimulai dengan kata apa? Fathah. Fathah artinya apa? Dibuka. Setelahnya dinisbatkan dengan nama Allah. Artinya ini, penjelasan ini adalah sesuatu yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, sebelum kita tanya jawab,
Di sini beliau membawakan sebuah hadis yang menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka dalam perang Uhud. Nabi apa, bapak-bapak dan ibu-ibu, terluka dalam perang Uhud. Bahkan disebutkan usirat rubaiyatuhu, pecah gigi seri Nabi dalam perang Uhud. Dalam kondisi itu beliau berkata, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana akan beruntung satu kaum yang berani melukai nabinya sendiri. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis itu? Ya, beliau ada sisi-sisi apa? Ke manusia, terluka, mengadu, kesakitan dan lain sebagainya. Maka ini menegaskan bahwa tidak ada tempat menyandarkan hati kita, menyandarkan harapan kita kecuali hanya kepada siapa? Allah. Lalu apa fungsi Nabi? Nabi itu menjelaskan caranya. Gimana sih cara Anda berdoa? Nah, itu Nabi. Jelas atau tidak? Nabi fungsinya apa? Menjelaskan jalan, menjelaskan cara kita ibadah, cara kita mohon, cara kita minta, cara kita mengabdi kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu hal yang bisa kita bacakan sementara ini. Ada waktu 5 menit sebelum azan, kita buka tanya jawab. Silakan. Kenapa selalu Bapak yang bertanya? Karena kita mau serius jadi Ustaz seperti Bapak juga. Maksud saya kenapa tidak yang lain? Baik, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini diajarkan oleh para ustaz, jadi Bapak juga mengajarkan kami. Pilih yang boleh itu ada dua. Satu, ada ustaz yang lebih lincah membawa ilmu agama, insya Allah dengan akhlak yang mulia juga. Yang kedua dermawan yang kaya. Dua itu kita boleh iri. Tidak boleh iri. Berarti ini Bapak sedang iri. Iya, betul. Bagaimana saya bisa dapat ilmu dari ustaz? Baik, coba. Bagaimana? Ya, pertanyaan pertama. Sebagian besar ulama-ulama kita yang pakai kitab yang tidak pakai hadis dari mana yang tidak ada footnote, tidak catatan kakinya, itu dijadikan mata pencaharian untuk agama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau untuk kekumpulan tadi ada suatu ulama, oknum kiai, dimasuki oleh roh halus. Kemudian dia ngomong, kamu harus ke kuburan sana, ke kuburan sini. Apalagi menjelang Ramadan ini, rame-rame wisata religi. Yang menyumbang uang, dan membawa para peziarah. Jadi bagaimana memberantas ini? Ya, para kiai aja gitu. Para kiai oknum kiainya begitu. Kemudian kita ini kan sudah dibagi dua oleh mereka. Kita sakafi atau wahaki oleh mereka. Kemudian mereka lah yang benar. Nah terus bagaimana kita di tengah ini cara mendakwahkan? Kita kan lawan kiai, lawan kekuatan besar gitu, yang punya modal, yang punya kekuasaan di wilayah itu. Baik, saya rasa poinnya sudah jelas. Kalau kita bicara cara, biasanya itu akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita memulai. Jadi cara itu biasanya akan ditunjukkan oleh Allah, akan dibimbing oleh Allah kalau kita mulai. Artinya memulai perjalanan dakwah, perjalanan menyampaikan. Tetapi kita harus memahami prinsip-prinsip umum dalam berdakwah. Misalnya Allah berfirman dalam Al-Quran, Ad'u ilallahi ala basiratin. Aku akan menyeru manusia ke jalan Allah ala basiratin, yaitu di atas ilmu. Berarti betapa pentingnya seorang dai itu seorang penyeru untuk terus membekali dirinya dengan yang namanya apa? Ilmu. Dan ilmu itu didapatkan dengan sungguh-sungguh kita mempelajari satu ilmu,
Ya, artinya kita benar-benar harus mempelajari ilmu dengan intensif, apalagi yang terkait dengan alat-alat untuk memahami ilmu. Sebagai contoh misalnya bahasa Arab, itu kan alat ya. Kalau kita nggak punya alat, seperti kita tidak punya kacamata untuk membaca. Matanya ada, tapi ketika tidak ada alatnya, tidak bisa kita membaca. Itu prinsip umum dalam berdakwah. Pastikan kita menyeru manusia di atas ilmu. Yang kedua, pastikan kita menyeru manusia di atas yang namanya hikmah. Hikmah itu diartikan oleh para ulama as-sunnah. Artinya kita harus berusaha terus meneladani Nabi bagaimana beliau berdakwah. Maka tidak ada contoh berdakwah yang paling bagus selain apa? Rasulullah SAW. Yang ketiga, wal mau'izatin hasanah. Dengan apa? Pelajaran-pelajaran yang baik, akhlak ya. Orang-orang Mekah itu banyak yang mengikuti Nabi karena tersentuh oleh akhlaknya, kan begitu. Berusaha bersikap lembut, berusaha memahami mereka mungkin karena belum paham saja, walaupun kedudukannya mungkin dianggap orang berilmu, tapi berapa banyak di masyarakat kita orang yang dianggap berilmu, mohon maaf, karena dia bisa memimpin zikir setelah sholat, itu sudah dianggap sebagai orang yang berilmu, jauh sekali dari standar-standar yang dikenal di dalam studi Islam. Nggak dikenal dalam studi Islam ukuran ulama itu apa? Bisa mimpin apa? Zikir. Walaupun itu pasti mereka bisa, tetapi bukan itu. Nanti kalau kita bicara ukuran, ya ada ukuran ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu usulul fiqh, usulul tafsir, usulul hadis dan lain sebagainya, dan hal-hal yang lain, Pak. Jadi menurut saya yang harus kita lakukan adalah memulai. Setelah memulai, mengevaluasi kan, oh ini kayaknya jangan begini. Saya juga begitu. Ya, hari-hari kita itu adalah hari-hari mengoreksi diri. Sudah Isya. Kita dengar azan dulu, nanti kita lanjut setelah Isya. Jadi ya, kembali lagi ke pertanyaan tadi beliau, ya, yang terpenting adalah kita memulai. Ya, tentunya kita jangan dulu membayangkan sesuatu yang besar, berhadapan dengan tokoh besar, tetapi minimal keluarga kita kan, istri, anak-anak, lalu bertahap nanti ke yang lebih luas lagi, insya Allah. Sampai menurut saya ketika masyarakat yang ada di akar rumput, yang ada di sekitar kita itu sudah tumbuh kesadaran tauhid, itu secara otomatis nanti kuburan-kuburan itu jadi apa, Pak? Jadi sepi, karena sudah sedikit yang minat, sudah sedikit yang mau ke sana. Tetapi kalau selama kita belum bisa membangkitkan kesadaran masyarakat, maka susah kita akan bisa menghentikan itu. Artinya ya, kalau memang kita anggap dakwah orang-orang yang tadi Bapak sebut adalah syubhat, dan obatnya syubhat itu adalah ilmu. Obatnya apa? Ilmu. Ya, syubhat itu obatnya apa? Apa itu syubhat? Salah paham, pemahaman yang menyimpang, itu kan syubhat. Entah itu karena kejahilan, itu obatnya cuma satu, ilmu. Maka majelis yang begini harus kita usahakan tumbuh secara masif, biar tumbuh secara banyak seperti jamur di musim hujan. Nah, itu cara kita, ya, cara kita. Karena memang dakwah itu satu-satunya cara untuk mengubah yang namanya kemungkaran. Nabi kita berapa? Untuk bisa sampai masuk ke Mekah itu butuh waktu hampir berapa? 20 tahun. Di Mekahnya saja kan dakwah udah 13 kan. Lalu di Madinah baru tahun keberapa? Ke-8 atau ke-9 itu baru diberikan. Berarti lebih dari 20 tahun lamanya berusaha mengembalikan kesucian Masjidil Haram agar kembali kepada fungsi aslinya sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu
Dan dalam melewati proses itu suka dukanya sangat luar biasa. Tapi saya berpendapat apa yang kita saksikan sekarang di Indonesia itu sudah bagus, insya Allah. Mudah-mudahan berapa tahun ke depan nanti akan banyak sekali perubahan, insya Allah. Jelas? Saya Bapak sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tanda-tanda seorang sudah wujud usia lanjut, tapi dia tahu bahwa kematian akan datang? Apakah ada tandanya? Seorang sudah wujud usia lanjut, tapi dia mengatakan dirinya akan diambil. Apakah seseorang yang akan meninggal tahu bahwa dirinya akan meninggal? Nah, malah pakai telepon, dia saya pulang kampung, kemudian bawa ke kapal, kemudian dia baca asing. Hukum asalnya tidak ada yang tahu kapan dan di mana kita akan meninggal. Wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Tidak ada satu orang pun yang tahu di bumi mana seseorang akan menghembuskan nafasnya. Itu hukum asalnya. Tetapi bukan satu hal yang mustahil seseorang berada dalam kondisi tertentu dia merasakan kematiannya dekat. Itu bukan satu hal yang mustahil. Artinya seseorang merasakan apa, entah dia merasa sakitnya sudah sampai pada titik yang apa, itu ada di Quran. Kisahnya Nabi Yakub. Am kuntum syuhada, surat Al-Baqarah. Idh hadara Yaqub al-maut. Apakah kalian menyaksikan detik-detik kematian itu datang kepada Yakub? Idh qala li banihi, ketika dia berkata kepada apa? Anak keturunannya, ma ta'buduna min ba'di, kalau nanti aku sudah mati kalian akan ibadah ke siapa? Maka anak-anak, dia kumpulkan semua anak-anaknya. Maka anak-anaknya ingin menenangkan ayahnya dengan berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Nabi Muhammad SAW detik-detik beliau meninggal, beliau masih sempat memanggil umatnya, ummati as-sholah. As-sholah kan begitu ya. Nabi beberapa hari sebelum meninggal masih sempat memperingatkan umatnya dari bahaya berlebih-lebihan kepada kuburan orang-orang soleh. Dan hadisnya Bukhari Muslim, hadis Aisyah, hadis banyak hadisnya, bahwa Ummu Salamah bercerita tentang apa? Satu gereja yang dia lihat di Habasyah yang di dalamnya banyak gambar-gambar orang. Maka Nabi marah sambil berkata, kalian jangan seperti mereka. Mereka itu adalah satu kaum yang kalau meninggal di antara mereka orang soleh akan dibangun di atas kuburannya apa? Itu artinya bisa saja seseorang apa? Karena mungkin sakit yang dia derita, kondisi tubuh yang dia rasakan, dia mungkin bisa, apalagi ketika seseorang keimanannya makin bagus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi dia mendapatkan satu apa yang sifatnya apa? Oh, iya, semacam rasa begitu. Firasatul mukmin, dalam hadis dikatakan firasat seorang mukmin itu adalah benar. Wallahu a'lam. Saya rasa itu. Siapa lagi? Terserah. Bismillah. Ustaz, mohon dijelaskan hadis terakhir tadi mengenai Nabi yang terluka tadi, maksudnya hubungannya ini apakah beliau mengeluh atau setelah ini agak salah tangkap? Beliau bukan mengeluh, beliau berkata, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahu. Bagaimana ya akan beruntung satu kaum yang melukai nabi mereka. Ketika Nabi mengatakan kalimat itu, turun firman Allah surat Ali Imran 128, laisa laka minal amri syai'un, kamu tidak ada urusan. Ya urusanmu hanya menyampaikan saja. Masalah mereka dapat hidayah atau dapat azab, itu urusannya kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mungkin beliau membawakan hadis itu untuk memperlihatkan bahwa manusia paling mulia itu adalah manusia. Manusia yang paling mulia itu maksudnya Nabi Muhammad adalah Hanya manusia. Hanyalah manusia. Hanya makhluk. Tidak pantas untuk. Maka kan judul bab kita adalah, kalau kita mau kasih judul adalah apa? Tidak ada
yang pantas diibadahi kecuali Allah. Sudah. Ya tidak ada yang disembah diibadahi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, salah satu ada dalam doa kalau nggak salah itu adalah diawali dengan atau diakhiri dengan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada di sebagian kita atau kami melihat sesuatu, menginginkan sesuatu itu kadang berdoa, tapi memang berdoa pastinya dengan mengucapkan salawat. Hanya saja sering sekali penggunaan terminologinya salah. Jadi Sholawatin aja. Nah, ini seperti yang Rasul untuk meluruskan itu. Terima kasih. Itu menurut saya bagian dari informasi yang kurang, penyampaian informasi yang kurang. Karena kalau kita lihat dari petunjuk Nabi, sholawat yang dikaitkan dengan pengabulan doa itu konteksnya adalah berdoa. Nabi mengatakan tidak akan dikabulkan satu permintaan bagi mereka yang tidak memuji Allah kemudian bersolawat. Dan kita hendaknya menyampaikan sesuatu lengkap sehingga menutup potensi kesalahpahaman. Berangkat ke mall, tunjuk barangnya, sholawatin, pulang. Itu potensi untuk salah pahamnya besar. Tapi kalau dijelaskan keutamaan bersolawat, dia adalah begini-begini, itu saya rasa lengkap. Tapi kalau cuma sepotong ujungnya saja, itu berpotensi, apalagi dengan kondisi masyarakat kita yang kualitas pendidikan agamanya masih banyak yang kurang, potensi kesalahpahamannya besar. Maka itu menurut saya bagian dari pesan yang kurang lengkap. Allah. Yang benar bagaimana maksudnya? Itu yang saya bilang. Yang benar itu kalau Anda berdoa, pujilah Allah kemudian bersolawat, lalu mintalah kepada Allah. Sebagai penutup Islam. Tapi beliau mau bertanya, Mas? Oh, yang Baik, silakan. Silakan. Kalau Ustaz tadi saya ketika beribadah itu kan pahala dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya ketika kita melakukan sholat, puasa, maka kita mengharapkan keinginan dari dunia, misalnya Apakah boleh seperti itu? Apabila seperti itu dan apakah hal tersebut yang memintakan selain Allah? Baik, apakah ketika kita melakukan ibadah yang karena Allah, baik itu misalnya berupa sholat atau zakat atau puasa atau haji, di waktu yang sama kita berharap ibadah-ibadah tersebut menjadi sebab kesuksesan kita dari sisi dunia, boleh atau tidak? Menurut saya itu cara mencari kesuksesan yang paling baik. Itu cara mencari kesuksesan yang paling baik, yaitu dengan menambah kualitas dan kuantitas ibadah. Dan itu Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, takwa itu mencakup sholat, zakat, puasa, haji, mencakup banyak hal. Allah berikan dia jalan keluar dan diberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka. Maka merupakan satu hal yang luar biasa seorang hamba ingin memperbaiki kehidupan dunia dengan cara memperbaiki hubungannya dengan Allah. Itu jalan yang apa itu? Top. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kami bukakan untuk mereka apa? Keberkahan dari langit dan bumi. Maka siapa yang ingin diperbaiki urusan dunianya, perbaikilah urusan akhirat. Jelas? Allah alam bisawab. Barangkali itu yang bisa kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.